Selamat pagi Bu Devi. Maaf apabila saya mengganggu kegiatan Ibu. Selamat pagi, Bu. Tidak kok, saya malah senang bisa bertemu dengan Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Devi? Ya juga. Ini Ibu barusan ngajar kelas berapa nih? Tadi saya habis ngajar kelas 11 IPS 3 Bu. Wah, ini pasti seru ya. Ibu ngajar anak kelas 11 S3. Tapi setelah ini masih ada nggak ngajar lagi gitu ke kelas lain atau bagaimana? Iya Bu, anak-anaknya pada aktif saat sesi diskusi. Kalau ngajar itu sudah selesai Bu. Kebetulan tadi kelas terakhir. Oh, barangkali aja kan ada jam kelas lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, ini Ibu menghubungi saya katanya mau konsultasi gitu ya. Iya nih Bu, saya mau konsultasi sama Bu Devi. Siapa tahu Ibu bisa memberikan solusinya. Apakah boleh Bu? Tentu saja boleh, saya malah sangat senang jika Ibu mau bercerita dengan saya, tapi perlu Anda ketahui bahwa di sini saya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah keputusan Ibu nanti. Saya hanya bisa memberikan informasi bagaimana baiknya. Bagaimana, apakah bisa dipahami? Iya Bu, cukup dipahami. Baik, namun sebelum kita membahas topik lebih dalam lagi terkait permasalahan uh, yang akan Ibu sampaikan, sebelumnya mengingat saya ada kegiatan rapat dengan guru BK lainnya, jadi saya hanya bisa 45 menit. Kalaupun waktu hari ini dirasa kurang, Ibu bisa menemui saya lagi. Bagaimana? Apakah tidak apa-apa? Iya Bu, tidak apa-apa. Baik, perlu diketahui juga di sini, Bu, jangan khawatir. Di sini saya akan mendengarkan cerita Ibu dan dijaga kerahasiaannya. Jadi Ibu tidak perlu takut. Baik Bu. Baiklah, biar lebih rileks saat ingin bercerita, Ibu bisa cari nih posisi duduk yang menurut Ibu nyaman, boleh banget Bu. Bagaimana posisi duduknya, dan nyaman belum? Kalau sudah, bisa kita mulai. Sudah Bu, sudah bisa dimulai. Baiklah, sebelumnya saya sudah membagikan pertanyaan melalui Google Form ya, dan Ibu juga sudah mengisinya gitu. Nah, dari jawaban yang saya dapatkan bahwa Ibu ini ada dua permasalahan ya. Yang pertama itu adalah ada salah satu murid di kelas Ibu yang jarang mengikuti pelajaran atau jarang masuk khususnya di pelajaran Ibu, dan murid tersebut sering mengumpulkan tugas melebihi kan gitu ya. Selain itu, Ibu juga memperoleh adanya perubahan sikap di mana siswa N ya, yang awalnya mengikuti pembelajaran khususnya di kelas Ibu, namun sekarang menjadi tidak masuk kelas sehingga catatan kehadirannya banyak yang kosong. Dan yang tadinya mengumpulkan tugas tepat waktu, sekarang menjadi mengumpulkan tugas melebihi deadline. Lalu Ibu juga sudah berusaha mencari informasi melalui salah satu teman di kelas dan guru mata pelajaran. Nah, dan Ibu juga sudah mencoba menghubungi secara personal, namun tidak ada respon balik gitu dari N. Benar seperti itu? Iya Bu, benar. Jadi begini Bu, saya ini kan wali kelas di 11 IPS 3 dan tadi kan saya baru ngajar ya Bu, namun ada salah satu siswa di setiap pelajaran saya itu jarang ikut jarang ikut dan waktu saya absen juga banyak yang kosong Bu. Awalnya saya mencoba untuk memberikan kesempatan kepada dia karena saya lihat itu absennya tidak masuk dalam pelajaran saya.
Namun saya juga belum mendapatkan tanggapan Bu dari yang berinisial N ini akan kesadarannya begitu. Entah itu dia mengirimkan chat pribadi ke saya ataupun meminta temannya untuk meminta izin. Takutnya itu nanti malah jadi menyepelekan pelajaran gitu Bu. Lalu apalagi nih permasalahannya? Siswa itu juga sering ngumpulin tugas melebihi waktu yang ditentukan. Saya merasa bingung Bu, harus bagaimana gitu. Baik, apakah sebelumnya itu siswa berinisial N ini tuh juga sering tidak masuk selain di mata pelajaran itu? Sebelumnya saya itu sudah mendapatkan informasi dari guru mata pelajaran lain, mereka mengatakan bahwa siswa N ini juga seperti itu. Dia dulunya ikut masuk saat pelajaran online, sekarang tidak masuk mengikuti pelajaran gitu Bu. Baik. Aku juga sudah mendapatkan informasi siswa N dari guru lain ya, ternyata sama begitu ya. Saya ingin tanya nih, dengan adanya konsultasi ini, apa yang Ibu harapkan dari siswa tersebut? Iya Bu, kalau harapan saya itu siswa N ini bisa memanajemen waktunya antara belajar di kelas dan kerja Bu, dan bisa aktif di kelas. Lalu juga siswa N ini bisa memiliki kesadaran diri akan pentingnya pelajaran dan kehadiran di kelas. Kalaupun tidak bisa join, bisa izin ke saya secara personal begitu Bu. Atau bisa duduk bersama membicarakan permasalahannya agar saya tahu alasannya dan kesulitan apa yang dialami siswa N ini untuk bisa bercerita gitu Bu, terbuka kepada saya. Saya mengerti jika Ibu berharap N bisa membagi waktu dan bisa aktif hadir di kelas serta bisa membicarakan bersama seperti itu ya. Lalu kalau boleh tahu usaha apa yang telah Ibu lakukan? Lalu apa yang Ibu harapkan ini setelah kegiatan ini tuh apa? Iya Bu, sebelumnya saya sudah menanyakan ke salah satu murid yang bertemu dengan N ini secara langsung. Katanya siswa N ini jarang masuk karena kerja sampingan untuk membiayai hidupnya, yang dimana siswa N ini merantau kemari dan kadang juga jadwalnya bentrok Bu dengan kerjanya. Selain itu, dia juga suka telat ngumpulin tugas karena kalau baru balik kerja itu kan capek ya Bu, terus tugasnya lupa nggak dikerjain. Saya juga sudah mencoba memberikan kesempatan pada dia untuk bercerita kepada saya akan alasannya dan terbuka bercerita dengan saya, namun sampai sekarang belum ada respon balik dari N. Mengenai harapan saya akan permasalahan ini, saya ingin jadi lebih bisa memahami dan memperhatikan anak didik saya. Eh, Satu persatu akan perkembangan dan kesulitan anak didik saya yang dihadapi dan bisa merubah sikap untuk lebih dekat dan dekat dengan siswa N. Untuk siswa N ini bisa menceritakan alasannya atau kesulitan N selama ini gitu Bu. Baik, lalu bagaimana perasaan Ibu melihat perubahan konseli atau siswa N seperti ini? Saya merasa prihatin Bu karena dengan keadaan N yang tinggal sendiri kemudian merantau ke sini, ia harus bekerja sambil mengikuti pembelajaran online demi memenuhi biaya hidupnya. Saya khawatir juga jika seperti ini terus, dia jadi ketinggalan banyak pelajaran dan nantinya akan berdampak dengan hasil rapotnya tersebut. Saya juga takut dia menjadi tidak peduli akan tugasnya dan
malah jadi keterusan gitu Bu, izin tanpa keterangan seperti itu. Baik, saya memahami bagaimana perasaan Ibu. Ibu Umi ini kan selaku wali kelas dan guru mapel yang mengajar di kelas tersebut. Nah, Ibu apakah tahu penyebabnya siswa N ini itu seperti apa? Lalu apakah sebelumnya biasanya juga seperti ini? Penyebabnya Bu, saya tidak terlalu tahu, namun biasanya siswa N ini kalau saat kelas online itu kurang aktif saat mata pelajaran. Saya jadi tuh kayak teman-teman eh, pada jawab, terus waktu diskusi dia nggak jawab. Nah, kalaupun jawab itu harus disebut namanya dan jarang saya melihat dia on cam, Bu. Tapi saya itu berpikir, oh mungkin lagi gangguan sinyal, makanya nggak on cam. Tapi malah sekarang itu jarang masuk, Bu. Baik, baik, saya mengerti. Dengan kata lain, siswa ini tuh kurang aktif juga sebelum sekarang gitu ya. Terus sekarang dia jadi jarang mengikuti pelajaran secara online ya. Iya, Bu, benar. Maka dari itu saya bingung harus bagaimana gitu. Baik, dari cerita yang Ibu jelaskan, jika Ibu berkenan, saya akan memberikan beberapa solusinya. Apakah Ibu berkenan? Tentu saja, Bu, saya itu berkenan. Baik, jika dilihat dari permasalahan yang Ibu ceritakan, alangkah baiknya Ibu bisa menemui siswa tersebut secara langsung untuk mendapatkan informasi secara detail dan akurat. Lalu bisa langsung ke rumahnya atau tempat tinggal yang sekarang. Kemudian Ibu juga bisa memberikan pemahaman kepada siswa tersebut akan pentingnya kehadiran dan tugas yang diberikan, karena nantinya akan berdampak negatif bagi diri sendiri. Mungkin Ibu juga bisa mengurangi perilaku siswa yang suka terlambat mengerjakan tugas dan membolos dengan tidak hadir tanpa keterangan. Itu bisa diberikan tayangan video terkait perilaku tersebut dan memberikan motivasi dan dukungan untuk tetap semangat mengikuti pelajaran online. Ibu juga bisa berkolaborasi dengan atasannya untuk meminta keringanan waktu bekerja agar siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran di kelas juga, seperti itu, Bu. Baik, Bu. Sekarang saya jadi tahu apa yang akan saya lakukan. Tapi tidak terasa nih, waktu sudah hampir habis. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak, Bu. Saya rasa sudah cukup. Baiklah, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Apabila kurang cukup sesi ini atau perlunya tindak lanjut dari pembahasan ini, Ibu bisa menemui saya lagi. Jadi, Ibu harus tetap semangat untuk memberikan pemahaman bagi siswa. Begitu, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu.